Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas dua parameter yang biasa dilakukan pada verifikasi atau validasi metode analisis. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai perbedaan mengenai dua parameter ini. Yang pertama adalah akurasi, sedangkan yang kedua adalah presisi. Jadi akurasi itu secara mudahnya adalah ketepatan ya. Ketepatan. Sedangkan presisi itu keberulangan. Jadi kalau digambarkan di sini ada sasaran di mana tepat adalah di sini. Kemudian hasilnya beberapa kali percobaan terkenanya di sini. Jadi dari gambar ini kita lihat bahwa akurasinya rendah karena harusnya di sini, tapi dia kenanya di sini. Namun presisinya tinggi karena dari 6 kali percobaan ini semuanya terkenanya di bagian sini. Sedangkan yang lain, gambar kedua, dari 6 percobaan, ke-6-nya mengenai bagian tengah sasaran. Jadi, akurasinya tinggi, presisinya pun tinggi. Ini adalah yang kita harapkan ya dalam metode analisa kita. Kemudian yang ketiga, itu akurasinya tinggi, presisinya rendah. Jadi akurasinya tinggi, hampir semua mendekat ke sasaran. Ketika di rata-rata itu kita dapat hasil yang dekat dengan hasil yang sebenarnya, namun presisinya rendah karena tinggi, ada yang tinggi sekali, ada yang jauh, ada yang rendah sekali, misalnya seperti itu. Dan yang terakhir, akurasinya rendah dan presisinya rendah. Sudah akurasinya rendah, presisinya pun rendah. Jadi hasil ini juga kita bisa gunakan untuk menentukan apakah alat kita itu kesalahannya itu atau metode kita itu kesalahannya itu kesalahan random atau kesalahan yang sama gitu, atau mungkin alatnya yang salah atau mungkin alat gelasnya, alat ukurnya yang salah. Itu kalau alat gelasnya atau alatnya yang salah, itu kesalahannya biasanya akan kesalahan di nomor 1 ini, akurasinya rendah tapi presisinya tinggi karena dia salahnya tetap ya, salah di situ terus. Kalau kesalahan itu sifatnya random, maka pasti akan akurasinya rendah dan presisinya pun akan rendah karena kesalahan itu tidak jelas dari mana gitu. Salahnya seberapa juga tidak jelas. Kalau kesalahan itu misalnya karena gelas ukur kita gitu ya, gelas ukur kita kan akan kita lakukan dengan itu akan terukur seperti itu terus. Jadi ketika kurang misalnya harusnya 100 mg terbaca 85 mg ya akan terbaca 85 mg terus. Jadi dia kesalahannya akan tetap sama, tuh kesalahan yang berulang terus menerus. Jadi karena kesalahannya kita bisa telusuri, akhirnya akan ketemu ke gelas ukurnya tadi. Kalau kesalahan yang random ya agak sulit untuk kita lakukan penelusuran karena kesalahan ini sifatnya tidak jelas sumbernya dari mana. Seperti itu. Mungkin itu sedikit mengenai akurasi dan presisi yang merupakan parameter dari verifikasi dan validasi. Bedanya ya. Jadi kalau akurasinya tinggi, misalnya dalam tablet itu ada 100 mg paracetamol, akurasinya tinggi, tentu saja akan mendekati 100 mg, misalnya 99 mg atau 101 mg seperti itu.
Kemudian kalau presisinya tinggi, dalam 6 kali kita melakukan uji misalnya, atau kita lakukan duplo atau triplo, itu hasilnya tidak jauh berbeda. Misalnya yang pertama 99,5, yang kedua 99,4, yang ketiga 99,6, misalnya seperti itu. Sedangkan kalau yang akurasinya rendah, misalnya kita dapat 85 mg. Sedangkan presisinya bisa jadi di 85 mg, 84, 85, 84. Nah, itu bisa jadi seperti itu, akurasinya jelek tapi presisinya tinggi. Biasanya kesalahan berulang. Kita bisa telusur biasanya. Tapi kalau akurasinya rendah, presisinya rendah, ini biasanya kesalahan yang random yang kita sulit untuk telusuri. Mungkin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.